Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iwayan Nurtalantara, MSc PhD selaku dosen penguji teknis. Yang terhormat para dosen penguji, perkenalkan nama saya Diandi Dwi Susalir, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta dengan konsentrasi Finance. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian atau tesis saya yang berjudul analisis pengaruh penerapan asymmetric authorization terhadap kualitas pasar saham indeks LQ45 dan IDX SMC di Swiss. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah adanya fenomena COVID-19 di mana menimbulkan tren penurunan saham Indonesia pada tahun 2020 sehingga menyebabkan IHSG sempat menyentuh di angka terendah pada bulan Maret tahun 2020. Bursa Efek Indonesia sebagai regulator pasar modal tentunya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga likuiditas pasar saham. Untuk salah satu upaya tersebut, maka Bursa Efek Indonesia menerapkan aturan asymmetric authorization pada tanggal 10 Maret 2020 dengan batasan authorization bawah menjadi 7%, di mana sebelumnya berlaku simetris menjadi asimetris. Penerapan auto-rejection yang asimetris biasanya didasari oleh kondisi yang tidak normal, sehingga dapat meredam gejolak harga yang terjadi di pasar. Dapat memberikan kesempatan bagi investor untuk mengambil keputusan yang lebih rasional, mengurangi volatilitas pergerakan harga saham, dengan tujuan menjaga likuiditas saham dan kualitas pasar saham di Indonesia. Likuiditas yang baik adalah bid-ask spread yang semakin kecil dan juga market depth yang semakin besar. Namun di sisi lain, pada tahun 2021, rata-rata perdagangan saham Bursa Efek Indonesia justru meningkat signifikan. Volume perdagangan meningkat lebih dari 80%. Sementara itu, jumlah investor retail naik 56% menjadi 3,87 juta. Jika sebelumnya acuan para investor di Bursa Efek Indonesia adalah aksi para investor asing dan institusi besar, justru kini yang menggerakkan pasar adalah investor retail. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah peristiwa pandemi COVID-19 memberikan efek sentimen negatif dan tren penurunan indeks BEI. Untuk itu, OJK dan BEI memperlakukan asymmetric auto-rejection dengan merubah auto-rejection batas bawah untuk meredam gejolak yang terjadi di pasar. Penerapan asymmetric auto-rejection ini dapat berdampak pada kualitas pasar di Bursa Efek Indonesia, antara lain volatilitas rukun saham, bid-ask spread, dan market depth. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah, apakah penerapan asymmetric auto-rejection berpengaruh terhadap volatilitas return saham, bid-ask spread, dan market depth? Tujuan penelitian ini tentunya untuk mengetahui pengaruh dari asymmetric auto-rejection terhadap volatilitas return saham, bid-ask spread, dan juga market depth di Bursa Efek Indonesia. Beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori event study dan hipotesis efisiensi pasar modal. Pengertian dari auto-rejection itu sendiri merupakan penerapan pesanan jual atau beli secara otomatis oleh sistem judge akibat dilampauinya batasan harga yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Pada tabel berikut merupakan beberapa kali perubahan yang dilakukan Bursa Efek Indonesia dalam menerapkan auto-rejection. Market quality atau kualitas pasar menurut Uyen et al. Dalam penelitiannya tahun 2019 dapat dilihat dari beberapa aspek pertimbangan, di antaranya dimensi harga yang diukur dengan time weighted spread dan volatilitas, sedangkan aspek kualitas diukur dengan market depth. Volatilitas return saham menurut Utami dan Mawardi merupakan keadaan turun dan naiknya return saham selama periode waktu tertentu. Menurut Sandale, Lin dan Rita pada penelitian tahun 2007, untuk menguji efektivitas price limit dalam rangka mengurangi fluktuasi harga saham, maka digunakan indikator empiris volatilitas return harian yang diukur dengan metode return product. Bid-ask spread sendiri merupakan selisih antara harga paling tinggi yang bersedia dibayarkan oleh pembeli untuk suatu saham dan harga yang paling rendah yang bersedia diterima oleh penjual. Likuiditas saham akan semakin besar apabila nilai bid-ask spread-nya juga semakin kecil. Market depth merupakan salah satu dimensi konsep likuiditas yang digunakan untuk melihat banyaknya order jual dan order beli pada yang ada di pasar. Market depth merupakan rata-rata volume saham I pada saat harga jual terendah dan harga beli tertinggi, lalu dihitung terhadap jumlah saham yang dapat diperdagangkan.
Beberapa referensi penelitian terdahulu yang digunakan antara lain dilansir dari penelitian Lien et al. Beberapa peneliti sebelumnya telah mengkonfirmasikan bahwa price limit merupakan alat kebijakan yang efektif untuk menstabilkan volatilitas secara sementara, melawan reaksi berlebihan, dan memitigasi aktivitas perdagangan yang tidak normal. Sementara itu, Mario Rita dan Edward Distendelilin pada penelitiannya tahun 2007 tidak menemukan adanya efektivitas penerapan price limit karena tidak memiliki efek menurunkan volatilitas saham dan tidak efektif mengatasi overreaction pada kelompok saham yang mencapai batas atas. Dan terdapat indikasi overreaction pada kelompok saham yang mencapai batas bawah. Referensi utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain jurnal yang ditulis oleh Donald Lien, Pixia Hung, Jia Desu, dan Yi Xuan Chen pada tahun 2019 dengan jurnal penelitian yang berjudul Price Limit Changes and Market Quality in the Taiwan Stock Exchange. Penelitian ini menguji hubungan antara perubahan price limit dari sebelumnya 7% menjadi 10% dengan kualitas pasar di Taiwan Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan variabel market quality yaitu bid ask spread, intraday volatility, market depth, order duration, dan fill rate. Penelitian ini menemukan hasil bahwa spread tertimbang waktu dan volatilitas intraday meningkat secara signifikan. Sementara itu, market depth menurun secara signifikan setelah price limit melebar. Perumusan hipotesis dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, penerapan asymmetric auto-rejection berpengaruh terhadap volatilitas return saham. Yang kedua, penerapan asymmetric auto-rejection berpengaruh terhadap bid-ask spread. Dan yang terakhir, penerapan asymmetric auto-rejection berpengaruh terhadap market depth. Sementara itu, kerangka penelitian digunakan dalam penelitian ini tentunya menggunakan variabel dependent, variabel independen, dan juga variabel kontrol. Metode penelitian itu sendiri menggunakan populasi dan sampel dengan purposive sampling dengan kriteria saham perusahaan yang tercatat setidaknya 4 kali terdaftar sebagai konstituen indeks LQ45 dan SMC Lipid selama periode pengamatan 9 Maret 2018 sampai dengan 10 Maret 2022 atau bisa disebut 2 tahun sebelum dan setelah penerapan asymmetric auto-rejection. Konstituen LQ45 untuk mewakili saham berkapitalisasi besar dengan likuiditas tinggi, sementara SMC Liquid mewakili saham berkapitalisasi rendah dan kecil dan menengah dengan likuiditas saham yang tinggi juga. Kriteria lainnya, saham tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal 9 Maret 2018 dan juga tidak disuspensi selama periode pengamatan. Metode pengumpulan data tentunya dengan data sekunder yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia. Adapun operasionalisasi dari variabel penelitian ini menggunakan variabel dependen dengan 3 proxy, yaitu volatilitas return saham, bid-ask spread, dan market depth. Sedangkan variabel independen karena ini merupakan penelitian event study yang menggunakan notasi dummy angka 0 untuk periode sebelum dan notasi angka 1 untuk periode sesudahnya. Variabel kontrol dalam penelitian ini antara lain up limit ARA dan low limit ARB yang merupakan notasi dummy angka 1 untuk saham yang mencapai ARA atau ARB dan notasi angka 0 jika tidak. Trading volume activity atau TVA merupakan proporsi saham yang diperdagangkan pada saat tertentu dengan jumlah saham yang beredar pada saat tertentu. Selain itu, menggunakan variabel kontrol foreign yang merupakan bobot atau proporsi dari volume perdagangan yang dilakukan oleh investor asing terhadap saham yang beredar atau yang dapat diperdagangkan. Sedangkan dari ukuran perusahaan dilihat dari kapitalisasi pasar saham tersebut pada hari sebelum hari T. Untuk profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan variabel kontrol return on asset, yaitu berdasarkan laporan keuangan di tahun fiskal terakhir sebelum hari T. Metode penelitian digunakan dengan menggunakan analisis event study, menggunakan software Stata 15 dengan pengujian
Analisis pertama yang digunakan statistik deskriptif, lalu dilakukan uji beda non-parametrik menggunakan metodologi practice test, Wilcoxon sign rank test, dan Mann-Whitney U-test. Mengapa menggunakan Mann-Whitney U-test? Karena apabila datanya tidak terdistribusi normal, maka dilakukan metode Mann-Whitney U-test. Untuk regresi data panel menggunakan regresi linear berganda. Dengan langkah pertama menentukan model estimasi data panel, melakukan uji asumsi klasik, lalu melakukan perbaikan asumsi klasik jika terjadi pelanggaran, melakukan pengujian F statistik dan T statistik, lalu yang terakhir melakukan interpretasi terhadap hasil regresi sampai dengan didapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis dan pembahasannya, data yang didapatkan sampel saham indeks LQ45 berjumlah 48 sampel, sedangkan dari IDX-SMC Liquid didapatkan 49 sampel saham. Pada hasil uji beda non-parametrik ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan dari seluruh variabel yang diukur. Namun pada variabel beta spread tidak didapatkan perbedaan pada sampel perusahaan LQ45. Untuk itu penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan rentang waktu yang lebih singkat, yaitu 1 tahun sebelum dan setelah sesudah asymmetric auto rejection. Hasilnya didapatkan perbedaan yang signifikan selama 1 tahun sebelum dan setelah penerapan asymmetric auto rejection. Selanjutnya dilakukan pengujian uji Mann-Whitney U-test terhadap indeks LQ45 dengan IDX-SMC Liquid. Dari hasil tersebut didapatkan seluruh variabel terdapat perbedaan yang signifikan kecuali variabel upper limit arah. Untuk selanjutnya, untuk regresi data panel, dilakukan penentuan model estimasi data panel yang paling cocok, maka dilakukan Chow test, Hausman test, dan Lagrange multiplier test. Dari uji tersebut didapatkan kesimpulan bahwa model yang paling cocok untuk metode untuk regresi data panel ini adalah fixed effect model. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik di mana lolos semua sampel data lolos uji multikolinearitas, namun pada uji heterokodastisitas terdapat gejala pelanggaran uji heterokodastisitas. Untuk itu dilakukan perbaikan terhadap pelanggaran tersebut dengan menggunakan metode model robust dengan menambahkan komen RO pada software startup. Pada proksi volatilitas return saham didapatkan kesimpulan adanya pengaruh signifikan negatif terhadap volatilitas return saham, indeks LQ45, dan juga IDX-SMC Liquid. Semakin mendekati angka 1, artinya volatilitas return saham semakin rendah setelah penerapan asymmetric auto rejection. Sementara itu untuk pengaruhnya terhadap pengaruh variabel kontrol, terdapat pengaruh signifikan positif pada variabel TVA, upper limit ARA, low limit ARB, dan juga return on asset. Untuk pengaruh signifikan negatif didapatkan pada variabel foreign dan size. Untuk proksi yang kedua, bid-ask spread, tidak didapatkan pengaruh yang signifikan terhadap bid-ask spread LQ45 maupun IDX-SMC Liquid. Artinya, dengan rentang asymmetric auto rejection batas bawah yang dipersempit, memberikan kecilnya kesempatan investor untuk melakukan bid-ask yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah, sehingga semakin kecil bid-ask spread, maka semakin terjaga likuiditas pasar. Tidak adanya pengaruh yang signifikan selama asymmetric auto rejection berarti kesimpulannya asymmetric auto rejection efektif meredam dampak yang lebih besar dari pandemi COVID-19. Sementara itu untuk pengaruh variabel kontrolnya mendapatkan pengaruh signifikan positif pada variabel limit ARB dan ROA. Untuk pengaruh signifikan negatif didapatkan pada variabel TVA, upper limit ARA, dan juga size. Untuk variabel foreign tidak ditemukan pengaruh yang signifikan. Yang terakhir pada proxy market depth, pada sampel LQ45 tidak ditemukan pengaruh yang signifikan, namun untuk sampel IDX-SMC Liquid ditemukan pengaruh yang signifikan positif. Untuk pengaruhnya terhadap variabel kontrol pada indeks LQ45, pengaruh signifikan positif didapatkan pada variabel TVA, low limit ARB, dan juga foreign. Untuk pengaruh signifikan negatif tidak didapatkan pada variabel apapun, namun tidak adanya pengaruh yang signifikan didapatkan pada upper limit ARA, size, dan return on asset.
Sementara itu untuk, sampel IDX SMC liquid, pengaruh signifikan positif didapatkan pada, variabel trading volume activity, low limit ARB, foreign, dan juga up limit ARA. Sedangkan pengaruh signifikan negatif didapatkan pada variabel size dan pengaruh yang tidak signifikan didapatkan pada variabel ROA. Kesimpulan dari penelitian tersebut, hipotesis satu dapat didukung, hipotesis kedua tidak dapat didukung, sementara itu hipotesis yang ketiga untuk sampel MQ45 tidak dapat didukung, sedangkan pada sampel SMC liquid, hipotesis tersebut dapat didukung. Keterbatasan penelitian ini adalah periode yang dilakukan terlalu panjang karena memasuki masa new normal, kondisi terlihat sudah lebih konsisten walaupun belum sepenuhnya normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Lalu penelitian ini juga tidak memperhatikan adanya pengaruh faktor lain yang juga dapat mempengaruhi keputusan investor, seperti adanya corporate action yang mungkin saja terjadi di periode pengamatan. Lalu indikator fundamental yang berkaitan dengan harga saham, tidak menggunakan batasan fraksi harga, kepemilikan saham, ataupun tipe investor yang bertransaksi. Untuk itu, saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih melihat secara pasti efektivitas kebijakan asymmetric authorization dalam menghadapi gejolak pasar di masa pandemi COVID-19 dengan rentang waktu yang lebih singkat berdasarkan kejadian yang luar biasa. Misalnya, pengumuman kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 seperti pengumuman PSBB dan PPKM atau ketika terjadi trading halt di mana kebijakan Bursa Efek Indonesia ketika terjadi penurunan return IHSG lebih dari 5%. Saran selanjutnya diharapkan menggunakan variabel kontrol yang dapat mempengaruhi penyerapan informasi investor seperti aksi korporasi yang dilakukan perusahaan terkait, indikator fundamental yang berkaitan dengan harga saham, batasan fraksi harga, kepemilikan saham, dan juga tipe investor yang bertransaksi. Demikian penelitian tesis yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.